Berarti masih kalau memang memungkinkan masih berkeinginan untuk menegakkan syariat Islam lewat syarat-syarat yang konstitusional. Ya, konstitusi aja, kita punya konstitusi kok. Dan itu karena jumlahnya juga sedikit di dalam Al-Qur'an, kondisinya juga sulit, kita relatif jauh lebih longgar di situ gitu. Berarti sekarang PKS berubah atau memang dari awal sudah seperti ini dan tidak ingin menunjukkan ke publik karena takut nanti keormasannya akan lari, begitu? Bukan. Kita tidak khawatir bahwa mereka akan lari karena mereka percaya pada PKS sekarang ini gitu. Iya kan? Buktinya sekarang kan kita mengungguli semua partai-partai Islam. Artinya umat Islam sebagian besarnya di Indonesia mempercayakan suaranya juga ke PKS karena 7% itu bukan sebagian besar loh Pak Anies, kan maksimal. Enggak, kita bicara di kategori partai-partai Islam sekarang kan. Iya kan? Jadi kita tidak khawatir bahwa mereka akan lari. Justru menurut saya ini akan memperkuat kepercayaan mereka kepada kepada PKS karena mereka semakin melihat bahwa ada partai Islam yang bukan hanya bisa kuat di basis Islam tapi juga bisa merebut basis-basis nasionalis. Kalau kemudian ada kecurigaan bahwa ini PKS musang berbulu domba, ada kecurigaan seperti itu, ada kemudian su'zon terhadap PKS bahwa sekarang saja bermanis-manis mengatakan percaya pluralis, membuka non-muslim, mendekati Amerika, tapi nanti kalau sudah berkuasa hati-hati akan merubah Indonesia menjadi negara Islam. Bagaimana Anda menanggapi berbagai kecurigaan itu, Pak? Sekarang begini, sejak kami jadi partai ini, ada nggak mudarat yang kami bawa ke negeri ini? Jangan saya yang menjawab. Itu kan masalahnya gitu. Apakah kehadiran PKS ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau tidak? Ini orang Palestina saja merasakan manfaat PKS, apalagi warga negara Republik Indonesia gitu. Kalau kemudian ukurannya menjadi isu-isu real politik, misalnya isu-isu yang seperti undang-undang pornografi yang ketika itu sempat sangat marak, kemudian juga isu sistem pendidikan nasional, isu ketika itu dibawa dalam konteks legislasi. Terkadang sikap-sikap atau pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh PKS seringkali menunjukkan garis ekstrim ke kanan, bukan yang di tengah-tengah, bukan pluralis seperti wajah PKS yang ingin ditampilkan saat ini. Nah, konteks kita kan adalah masyarakat Indonesia yang nilai utamanya adalah religiositas. Anda bandingkan Indonesia dengan negara-negara Islam yang lainnya, ini adalah negara Islam yang paling religius. Gitu loh. Oleh karena itu ketika undang-undang media memberikan, undang-undang kebebasan pers memberikan kebebasan yang luar biasa, lalu kemudian industri ini datang berebut, jualan mereka kan akhirnya kan seks gitu ya. Pornografi akhirnya jualannya gitu. Kompetisi dilakukan di situ. Undang-undang ini reaksi ke situ. Pak Anies, kalau kemudian PKS makin ke tengah, apa yang kemudian nanti akan membedakan PKS dengan partai-partai yang lain? Kalau partai-partai lain kita lihat jualannya juga sama tuh, yang nasionalis bilang nasionalis religius. Sekarang PKS yang agama juga maunya juga nasionalis, semuanya berebut ke tengah. Kita mesti mensyukuri dulu bahwa partai-partai politik ini semakin sama. Menurut saya, apa yang membuat kita dulu konflik dan menjadi faktor disintegrasi di masa lalu, ini sekarang kan sudah tidak ada. Artinya apa? Sebagai bangsa, ikatan kita makin solid. Ini bagus, kita syukuri. Kalau partai-partai makin sama, apa bedanya saya coblos PKS atau coblos yang lain? PDIP juga membuat klaim keagamaan, Golkar membuat klaim keagamaan, PKS membuat klaim nasionalisme. Itu bagus menurut saya. Kita solid sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau kita sudah sama, ini kan tinggal kita melihat siapa yang paling besar kontribusinya di masyarakat. Berarti konsepnya adalah fastabiqul khairat. Iya kan? Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita nanti lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa episode Metamorfosa PKS. Kami lanjutkan perbincangan dengan Anies Mata sesaat lagi. PKS itu seperti kereta api. Begitu lokomotifnya mengarah ke satu tujuan, gerbongnya ikut. PKS selalu begitu.